Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab dan mempresentasikan jawaban saya dari diskusi 1 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dari artikel yang disampaikan, relevansinya dengan lingkungan sekolah tempat saya bertugas di SDN 01 Buran ada beberapa kemiripan. Akses pendidikan, khususnya di daerah pedesaan seperti tempat saya mengajar, yang bisa dikatakan berada di posisi tengah-tengah antara desa dan kota. Akan tetapi, dari segi masyarakatnya yang masih tergolong pada masyarakat kelas menengah bawah, sehingga lingkungannya juga cenderung masih sama seperti di daerah pedesaan. Hampir sama seperti dalam artikel tersebut, bahwa kurangnya sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi salah satu kendala ataupun hambatan dalam perkembangan pendidikan di sekolah saya. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki sekolah yang juga berdampak pada kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Ada beberapa ruang kelas yang tergolong ke dalam tahap renovasi, tetapi karena adanya kekurangan dana yang dimiliki sekolah sehingga belum bisa dilakukan renovasi. Selain ruang kelas, ketersediaan meja kursi juga terbatas, hanya cukup digunakan oleh peserta didik dan guru. Selain itu, perbedaan kualitas pendidikan dari keluarga yang juga menjadi penghambat kurang meratanya pendidikan untuk peserta didik. Karena faktor keluarga merupakan faktor pendukung yang sangat kuat dalam perkembangan belajar peserta didik. Selain itu, perbedaan kemampuan setiap keluarga yang berbeda juga menyebabkan perbedaan fasilitas yang dimiliki oleh setiap anak. Hal ini terlihat jelas pada saat pandemi COVID-19 kemarin, yang terlihat jelas bahwa penggunaan HP yang tidak dimiliki oleh semua anak, sehingga menghambat proses pembelajaran yang berlangsung. Akan tetapi, dengan adanya solusi-solusi yang dilakukan, akhirnya proses pembelajaran tetap dapat berjalan dengan lancar. Di daerah sekolah saya, rasa kekeluargaannya masih tergolong tinggi, sehingga dapat memupuk kerjasama antar warga sekolah juga masyarakat sekitar, termasuk orang tua. Sehingga kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh sekolah tidak menjadi faktor penghambat dalam melakukan pembelajaran. Dan semoga kedepannya pembangunan infrastruktur di sekolah saya bisa lebih baik lagi agar peserta didik dapat belajar dengan aman, nyaman, dan pendidikan dapat berkualitas kedepannya. Masalah isu politik dan sosial budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua stakeholder terkait. Berikut ini ada beberapa saran yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, meningkatkan peran keluarga dalam menyediakan fasilitas belajar untuk anak dan pembentukan karakter anak di rumah. Keluarga merupakan tempat pertama kali anak belajar, sehingga fasilitas yang dibutuhkan diusahakan untuk terpenuhi dan tentang nilai-nilai yang karakter yang terbangun dari rumah. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan keluarga dalam pemenuhan fasilitas belajar dan proses pembentukan karakter anak, serta memberikan dukungan yang dibutuhkan. Yang kedua, melibatkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas belajar anak. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memenuhi fasilitas belajar anak. Melibatkan masyarakat dalam memenuhi fasilitas belajar anak dapat membantu proses belajar anak agar lebih nyaman dan aman. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru. Guru adalah salah satu faktor utama dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas guru dalam menjalankan proses pembelajaran secara maksimal dengan keterbatasan yang ada menjadi sangat penting. Karena guru dituntut untuk lebih kreatif dalam pembelajaran di tengah kendala yang dihadapinya, seperti kurangnya sarana dan prasarana, serta adanya perbedaan karakter ataupun kualitas belajar pada anak didik. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran sosial. Penting untuk menumbuhkan kesadaran sosial di kalangan peserta didik dan masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan politik yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, dalam mengatasi masalah isu politik dan sosial budaya dalam pendidikan berkualitas, diperlukan kolaborasi dan komitmen dari semua pihak terkait. Semua stakeholder harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua kebutuhan belajar peserta didik
ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan terpenuhi, serta nilai-nilai positif dan karakter yang kuat ditanamkan dalam diri peserta didik sejak dini. Dalam kaitannya antara artikel dengan materi modul 1, dengan menggunakan analisa dari Talcott version, yaitu analisis agil yang meliputi adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Yang pertama adalah adaptation atau penyesuaian, terjadi ketika adanya perubahan sistem belajar yang terjadi selama pandemi COVID-19, sehingga orang tua harus mampu menyediakan fasilitas belajar yang memadai di rumah, serta dapat mendampingi dan mengontrol serta yakin kegiatan yang mereka lakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Selain itu, dengan adanya perkembangan zaman seperti sekarang ini, belajar bisa dilakukan di mana saja, sehingga membutuhkan kreativitas setiap anak untuk terus berkembang dan maju. Sehingga peran orang tua sangat diperlukan di rumah dalam mendampingi belajar anak selain belajar dengan guru di sekolah. Goal attainment atau pencapaian tujuan, yakni meyakinkan trisentra pendidikan yakni orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk mampu memfasilitasi kebutuhan belajar anak secara bersama-sama agar anak dapat belajar dengan nyaman sehingga pendidikan berkualitas dapat terwujud seiring berjalannya waktu. Integration atau integrasi, yakni dengan adanya perubahan kurikulum pendidikan yang semakin maju dan terarah, diharapkan mampu secara eksplisit diimplementasikan dalam pembelajaran serta kerjasama yang baik antara trisentra pendidikan sebagai upaya mewujudkan pendidikan berkualitas. Yang terakhir, latensi atau keharmonisan, yakni adanya kerjasama yang terjadi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam usaha menyediakan fasilitas belajar yang memadai bagi anak didik. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.